الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang dimaksud imtithalul awamirillahi wa tajtanibun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha diri menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat khutbah singkat pada siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan khutbahnya dengan tema berlaku adillah dan berkata jujur dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil itu adalah kita dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Dengan kata lain, bahwa adil yang dimaksud adalah dengan tujuan kita dekat kepada Allah dan kita memperoleh ketakwaan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus, innama bu'ithtu li'utamima makarimal akhlaq, bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak. Dan juga tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, innama bu'ithtu li'utamima ilman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai penyempurna ilmu. Jujur adalah fondasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi disampaikan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil dan jujurlah kamu agar kamu mendekatkan diri takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aspek interaksi kita, dalam bermasyarakat, berkeluarga, bertetangga, bahkan sekalipun kita bernegara, harus berlaku jujur dan adil. Rasulullah SAW
menyampaikan dalam suatu hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqina salasun, iza haddasa kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, orang munafik itu ciri-cirinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, apabila ia berkata, dia pasti berdusta. Dan apabila ia berjanji, dia khianat. Dan apabila dia diberi kepercayaan, maka dia mengingkarinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya kita beramanah. Al-amanah tajribu rizqa, wal khiyanat tajribul faqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk beramanah dalam bermuamalah dan juga berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya jujur. Bahwasanya orang yang diberi amanah kemudian dia melaksanakan amanah itu, dan Rasulullah SAW menyebutkan manfaat daripada orang yang diberikan kepercayaan dia beramanah. Sesungguhnya amanah itu mendatangkan rizki, dan sebaliknya khianat itu mendatangkan kefakiran. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada suatu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak tentang kejujuran, di mana Rasulullah berpenampilan sederhana. Tak kala Rasulullah tidak meminta-minta dalam keadaan lapar, tapi diketahui oleh masyarakat setempat. Dan sahabat-sahabat memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai ikat pinggang yang rapat dan diuntai oleh tali dan batu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, dan setelah sholat sahabat menemukan untaian tali dan batu mengikat pada dirinya. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, penampilanmu sangat sederhana. Kemudian kamu mengikat-ikat pinggang dengan keras. Dan kemudian saya temukan untaian tali dan batu. Apa yang engkau lakukan hal demikian tersebut?" Akhirnya Rasulullah SAW menjawab bahwa yang aku lakukan adalah untuk mengikat perutku pada saat lapar. Sehingga Rasulullah SAW keluar rumah dan mendapatkan sahabat yang lainnya untuk menjamu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-mutasabi'u bima lam yu'ta salatisi sauba zur." Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan dalam suatu hadisnya, seorang dalam keadaan lapar tidak boleh mengumpat-ngumpat, dan dia tidak boleh menahan dirinya tatkala dia lapar. Walaupun hal yang demikian yang dia lakukan menurut dia adalah baik, bahwasanya hal demikian itu yang ia lakukan termasuk orang yang menutupi kesusahan dan kepayahannya pada sesama muslim. Hal yang demikian itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau saja kita dalam keadaan lapar, kemudian saudara kita menawari atau menghidangi suatu makanan, maka hendaknya tetap kita berlaku jujur daripada orang yang
menyembunyikan kelaparannya di hadapan orang lain. Yang dimaksud hadis tersebut ialah bahwasanya ada seorang sahabat yang menyembunyikan kelaparannya, kemudian memakai jubah yang bagus agar tidak terlihat kesusahan dan kepayahannya, sehingga hal yang demikian itu termasuk orang yang memakai baju dan pakaian yang palsu. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki kesederhanaan yang luar biasa, tidak mengumpat-ngumpat dan selalu berkata jujur dalam suatu aspek apapun dalam kehidupan bertetangga atau bermasyarakat. Rasulullah SAW menyatakan dalam suatu hadisnya bahwasannya kejujuran itu iyyakum wasidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri fa innal birri yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang yang berlaku jujur itu dalam segala aspek kehidupan, maka itu suatu kebaikan, dan suatu kebaikan akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun orangnya yang berlaku jujur selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dapat memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan bernegara, sesungguhnya sama kita harus hendak berlaku jujur. Walaupun kita seorang pedagang atau berinteraksi lewat dagangan kita, hendaknya kita berlaku jujur. Hadirin jamaah rahimakumullah, suatu kejujuran mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang berkepemimpinan saat pemilihan caleg calon legislatif. Pada saat itu ia bermanipulasi, dia berkampanye, kemudian akhirnya dia melakukan suatu kebaikan untuk menipu rakyat, sehingga hal yang demikian itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasannya al-haqqu bila nizam yaklibuhu batil bin nizam. Kebenaran, suatu kebenaran yang tidak terorganisir, kalau hanya umat Islam tidak berlaku jujur, akan kalah dengan kebohongan yang terorganisir. Demikian dalam khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Allah ta'ala fil kitabil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوة ويرضى الحاجات. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب إلينا يا الله في شفاعة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.